Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Siadi dengan NIM akhir 237. Di sini saya akan menjelaskan kasus fraud injection, kasus fraud yang terjadi di Kota Diction yang dilakukan oleh Rita Crodwell. Kasus fraud ini adalah salah satu contoh dari kegagalan sistem pengendalian internal yang diterapkan dalam sektor publik yang telah menyebabkan fraud dalam jangka panjang oleh Rita Crodwell sebagai pelaku yang berhasil menggelapkan uang lebih dari 53 juta dolar selama kurun waktu 22 tahun tanpa terdeteksi. Berdasarkan kasus ini, terdapat beberapa tanda-tanda red flags yang mengarah dalam terjadinya fraud. Salah satunya adalah gaya hidup mewah yang tidak wajar. Rita Crodwell, ia mampu memiliki aset mewah seperti ratusan kuda, rumah, dan kendaraan mahal. Hal ini seharusnya dapat menimbulkan kecurigaan bagi pemerintah kota. Bagaimana seorang pegawai pemerintahan dapat memiliki aset mewah tersebut? Karena hal ini tidak sebanding dengan penghasilannya sebagai pegawai pemerintahan. Dan juga dapat dikaitkan pada teori fraud detection. Hal ini termasuk dalam lifestyle red flag. Lalu yang kedua adalah kurangnya pemisahan tugas. Rita memiliki kendali penuh atas seluruh proses keuangan dan ditambah lagi kepercayaannya terhadap Rita begitu besar. Hal inilah yang membuat hilangnya rasa skeptisme sekaligus memperbesar peluang terjadinya fraud. Yang ketiga adalah rekening bank tidak dikenal. Rita Crodwell menggunakan rekening fiktif dalam menyalurkan dana pemerintah yang ia curi. Dari rekening fiktif yang dibuat oleh Rita, itu tidak diketahui oleh pegawai lain. Dalam hal ini telah mencerminkan sistem yang masih kurang transparansi dan pengawasan, terutama dalam pengelolaan kas. Kemudian, dalam kasus ini juga ditemukan faktur palsu yang menunjukkan betapa lemahnya pengawasan yang diterapkan. Lalu merujuk pada skema fraud. Dari sisi skema fraud, tindakan yang dilakukan oleh Rita Crodwell dapat dikategorikan sebagai aset misappropriation, khususnya dalam bentuk penggelapan kas. Ia telah menciptakan rekening fiktif bernama Reserve Capital Development Account atau disingkat RSCDA, dan secara sistematis mengalihkan dana kota ke rekening tersebut menggunakan faktur palsu. Selain itu, ia telah memanipulasi sistem pembayaran dengan membuat cek yang ditujukan kepada bendahara untuk menyamarkan aliran dana. Skema ini juga melibatkan unsur fraudulent financial reporting karena laporan keuangan telah dimanipulasi untuk menyembunyikan transaksi ilegal tersebut. Lalu dalam perspektif teori fraud triangle, keberhasilan fraud ini telah didorong oleh adanya kesempatan atau opportunity yang besar akibat lemahnya pengendalian internal, dan juga rasionalisasi oleh pelaku, serta tekanan yang mungkin berasal dari kebutuhan untuk mempertahankan gaya hidup mewahnya. Yang selanjutnya adalah evaluasi peran dan tanggung jawab. Dalam kasus ini, kita mempertanyakan etika dan tanggung jawab dari beberapa pihak. Yang pertama adalah pemerintah Kota Diction. Pemerintah Kota Diction yang gagal menerapkan prinsip good governance dan juga gagal dalam memberikan pengawasan yang memadai. Rita telah dipercaya penuh untuk memegang kendali atas seluruh keuangan tanpa adanya pemisahan tugas. Hal ini merupakan bukti nyata kegagalan pemerintah kota dan menyoroti tanggung jawab pemerintah dalam menjaga akuntabilitas publik. Lalu pihak yang kedua adalah Clifton Gunderson sebagai audit eksternal. Ia telah gagal dalam menjalankan tugasnya karena telah lalai menerapkan profesional skeptisme, sikap kritis yang seharusnya dimiliki oleh seorang auditor dalam mengevaluasi bukti audit. Clifton Gunderson gagal dalam mendeteksi kejanggalan faktur palsu dan adanya transaksi yang tidak wajar. Kelalaian ini yang membuat Rita dapat melakukan aksinya terus-menerus selama 22 tahun tanpa terdeteksi. Ditambah lagi, Clifton Gunderson ternyata merupakan akuntan pribadinya Rita. Hal ini telah melanggar prinsip independensi seorang auditor. Lalu pihak yang ketiga adalah Fifth Third Bank yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik dengan telah mengizinkan pembuatan rekening tanpa otoritas yang memadai dan tidak menindaklanjuti adanya transaksi yang mencurigakan terhadap penyalahgunaan dana.
Lalu mengapa fraud berlangsung sangat lama? Tindakan fraud yang dilakukan oleh Rita dapat berlangsung selama 22 tahun. Hal ini terjadi karena pertama, konsentrasi kekuasaan pada satu individu. Rita memegang penuh atas pengelolaan kas dana pemerintah Kota Dixon tanpa adanya pemisahan tugas. Hal inilah yang membuka peluang besar Rita untuk dapat melakukan fraud. Lalu yang kedua, tidak adanya pengendalian internal. Dalam kasus ini, pemerintah Kota Dixon tidak melakukan adanya pengecekan secara berkala. Padahal jika hal ini dilakukan, dapat dipastikan tindakan fraud yang dilakukan oleh Rita dapat terdeteksi lebih awal. Tidak akan menyebabkan fraud yang begitu besar. Lalu yang ketiga, kepercayaan berlebihan. Rita telah dipercaya penuh dengan memegang kekuasaan penuh terhadap pengelolaan keuangan. Hal ini juga menimbulkan peluang besar terjadinya fraud. Lalu yang keempat, kegagalan auditor dan bank. Kegagalan auditor dalam mendeteksi kecurangan yang selama ini dilakukan oleh Rita menjadi faktor pendukung aksi fraud. Dan ditambah lagi dengan pihak bank yang tidak menjalankan fungsi pengawasan dengan baik terhadap transaksi yang mencurigakan. Mekanisme kontrol yang kurang baik dan kurang memadai membuat aksi fraud ini dapat berlangsung lama. Lalu pendekatan rekonstruksi income. Dalam kasus Rita terdapat ketidaksesuaian yang signifikan antara penghasilan sebagai pegawai pemerintah dengan aset yang dimilikinya. Dengan metode reconstruction income atau indirect method, yang merupakan salah satu cara yang dapat digunakan dalam mendeteksi adanya fraud. Dalam metode ini dapat menganalisis pendapatan yang diperoleh individu dengan peningkatan kekayaan atau pengeluaran individu tersebut. Dalam kasus Rita terdapat ketidaksesuaian antara Rita yang hanya seorang pegawai pemerintahan dengan gaya hidup mewahnya. Jika metode ini dilakukan lebih awal terhadap kecurigaan kekayaan yang dimiliki oleh Rita, maka kasus fraud ini dapat dideteksi lebih awal. Lalu yang selanjutnya, rekomendasi perbaikan atau saran perbaikan. Atas kasus fraud yang telah terjadi di Kota Dixon, pemerintah harus menerapkan adanya pemisahan tugas supaya tidak ada individu yang memiliki kuasa atas semua proses keuangan seperti yang terjadi pada Rita. Dan juga perlu adanya penguatan sistem pengendalian internal. Lalu rotasi auditor. Perlu ada seorang auditor kompeten yang mampu menjaga independensi dan keobjektivitasnya. Dengan rotasi ini, harapannya mampu menjaga independensi dan objektivitas seorang auditor agar auditor itu tersebut dapat menghindari adanya konflik kepentingan dan juga kedekatan terhadap subjek atau objek yang diauditnya. Lalu whistleblowing system. Whistleblowing system ini perlu diterapkan agar dapat membantu mengungkapkan fraud sejak dini agar adanya pelaporan-pelaporan yang dapat diterima oleh pemerintah Kota Dixon terhadap indikasi-indikasi terjadinya fraud. Lalu yang terakhir, peningkatan etika dan tanggung jawab profesional. Pemerintah Kota Dixon harus menerapkan etika dan tanggung jawab profesional kepada seluruh pegawainya, terutama sejak awal merekrut atau sejak awal perlu adanya pendidikan terkait etika dan tanggung jawab profesional agar kedepannya kasus fraud yang menimpa Kota Dixon ini tidak terjadi berulang. Begitu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.